Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina wa nabiyyina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, Bapak-bapak, kaum muslimin, para jamaah Masjid Al-Amin yang semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya, anugerah-Nya yang luar biasa, kemuliaan yang diberikan kepada kita sebagai hamba yang beriman. Kemuliaan berupa iman Islam, hidayah, kemampuan untuk bisa beramal, untuk bisa menjalankan tugas-tugas sebagai hamba Allah. Itu adalah merupakan kemuliaan yang luar biasa, wajib kita syukuri bersama. Dan diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berkah, insyaallah, ya, keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah, anak-anak yang saleh-salihah, insyaallah. Mudah-mudahan kita mampu mensyukuri itu semuanya sehingga Allah menambah kenikmatan-kenikmatan di atas kenikmatan yang sudah diberikan. Amin ya rabbal alamin. Yang sakit mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya problem masalah dalam diri keluarga mudah-mudahan segera diselesaikan, diberikan solusi yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan orang-orang tua kita yang masih hidup mudah-mudahan diberikan panjang umur, taat, istiqamah, dan yang sudah meninggal dunia mudah-mudahan diberikan tempat yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, kita sudah 1 bulan, ya, bulan Syawal sudah habis, ya. Ala kulli hal, ya, minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum. Segala amal kepada kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu amin wa antum bi khair. Mohon maaf lahir batin, ya. Mudah-mudahan kita diberikan banyak umur, bertemu dengan Ramadan yang lain yang akan datang, ya, yang mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk menjalankan misalnya haji, umroh. Itu sudah musim haji, umroh sudah ditutup kemarin, saya terakhir umroh itu beludak karena mungkin terakhir, ya. Sehingga ketika ziarah-ziarah ke tempat-tempat sejarah, ya, perjuangan Rasulullah SAW, ya, itu selalu mengingatkan kita kepada pelajaran sirah kita, ya. Ketika perjalanan dari Mekah ke Madinah, ya, kita melewati wilayah Badar, ya. Disitulah dulu pernah terjadi perang Badar, ya, perang Badar Al-Kubra, disebut Badar Al-Kubra, ya, perang Badar yang terbesar karena dia adalah merupakan perang yang awal terjadi antara Ahlul Haq dan Ahlul Batil, sehingga terjadinya perang Badar itu yang terjadi tanggal yaitu hari Jumat, ya, malam Jumat, dan hari Jumatnya tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Disebut oleh Allah
Yaumal Furqan, yaumal taqal jam'an. Ya, itu hari Al-Furqan yang menjadi pembeda, pemisah antara hak dan batil, antara siapa yang berada di pihak yang benar dan di pihak yang salah. Ya, antara yang selama ini orang-orang Quraisy, ya, orang-orang musyrik mengklaim bahwa mereka lah yang yang berada di dalam pihak yang benar. Mereka mengklaim sebagai pelanjut penerus agama Nabi Ibrahim, sementara Muhammad SAW dia ahli bid'ah, mendatangkan sesuatu yang baru, bukan warisan dari Nabi Ibrahim nenek moyang mereka. Ya, makanya masing-masing Rasulullah maupun Abu Jahal sebagai panglima perang, ya, ketika memulai perang itu masing-masing berdoa juga sama kepada Allah. Ya, masing-masing berdoa, jangan dikira kemudian orang musyrik kemudian tidak percaya sama Allah, percaya mereka. Ya, Abu Jahal itu ya mengatakan, ya Allah, sekarang tunjukkan kepada kami siapa di antara kami yang ada pada pihak yang benar. Ya, sementara Rasulullah SAW juga berdoa, ya Allah, ya, intuhlik hadhil isabah lan tu'bada ala wajhil ardi ba'da. Jika engkau ya kalahkan, binasakan pasukan yang sedikit ini, pasukan umat Islam yang sedikit dibanding dengan mereka, ya, maka engkau akan tidak disembah lagi dengan benar di muka bumi. Jadi masing-masing berdoa kepada Allah. Ya, jadi ketika kita menilai terjadi konflik di suatu daerah antara semuanya masing-masing mengklaim sebagai pihak yang benar. Nah, itu sama-sama, ya, misalnya perang antara orang Syiah dengan orang Ahlussunnah misalnya, dua-duanya juga Allahu Akbar, ya, meneriakkan yel Allahu Akbar. Keduanya juga minta pertolongan kepada Allah. Tapi pihak yang benar yang menurut Allah yang mana? Nah, ini kembalinya kepada apa? Kepada wahyu Allah, yaitu ukurannya adalah Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita runut, ya kan, terjadinya perang Badar Kubra itu ya tahun kedua Hijriah, ya, ketika Rasulullah SAW awalnya mengirim satu pasukan, ya, untuk mengintai dan mencegat, ya, perjalanan kafilah orang-orang Quraisy, ya, kafilah orang Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Ya, Abu Sufyan pada saat itu masih musyrik, pimpinan orang musyrik yang berdagang ke Palestina, ke negeri Syam. Ya, kemudian Rasulullah perintahkan, ya, tuntut sebagian atau apa yang kalian tinggalkan di Mekah yang mereka kuasai. Jadi minta ganti ruginya, karena kaum muslimin yang hijrah ke kota Madinah itu meninggalkan banyak aset-aset mereka, harta benda mereka, semuanya di Mekah ditinggalkan, ya, dan itu kemudian diklaim dikuasai oleh orang-orang musyrik, dianggap tidak bertuan, rumah, aset, properti, ya, toko dan sebagainya, tempat-tempat usaha mereka, ya, semuanya diambil alih oleh orang-orang musyrikin. Nah, karena itulah ketika orang-orang musyrikin itu berdagang, yang melakukan perdagangan ke wilayah Syam, maka mereka harus mengembalikan ganti rugi sebagai aset yang dikuasai oleh mereka. Nah, awalnya untuk itu, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengendaki lain. Jadi inginnya sahabat-sahabat Rasul inginnya adalah
ingin mencegat itu dan kemudian mendapatkan harta, ya. Tetapi Allah menghendaki bukan itu, bukan untuk urusan dunia, tapi untuk menegaskan mana yang hak dan mana yang batil. Inilah hari Al-Furqan, yaitu hari di mana turunnya Al-Quran tanggal 17 Ramadan, ya, bertepatan dengan itu. Dan juga hari Al-Furqan juga terjadinya perang Badar itu. Maka Allah menghendaki, ya, supaya terjadi peperangan, ya. Sementara ketika Rasulullah SAW mengumpulkan sahabat-sahabatnya, ayo kita, Rasulullah selalu musyawarah dengan mereka, ya. Ini yang terjadi adalah kondisinya menghendaki kita supaya berperang, ya, supaya berperang. Karena Abu Sufyan ketika dicegat itu dengan kelihayan dan kemampuannya untuk berkelit, dia bisa menjauhkan diri dari cegatan kaum muslimin, ya. Maka dia lepas, sebetulnya sudah lepas, tapi dia sudah terlanjur memberikan kabar ke Mekah bahwa kami sedang dicegat oleh Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Maka dari Mekah, Abu Jahal yang mendengar itu dan tokoh-tokoh Quraisy yang lain marahnya luar biasa. Ini Muhammad mau menghendaki apa? Ayo kita siapkan pasukan. Maka disiapkan pasukan 1.300 pasukan. Ya, cuma nanti di perkembangannya yang 300 mereka kembali, yaitu dari Bani Zuhra. Ya. Bani Zuhra kembali karena tidak menguntungkan kita berperang pada kali ini. Sementara Rasulullah SAW di bulan Ramadan pas sedang berpuasa, justru itu di saat Rasulullah diperintahkan untuk berperang, ya. Maka semangat puasa sekalipun sedang berpuasa, Rasulullah SAW tetap menjalankan, ya, tugas untuk berperang itu. Maka bersiaplah Rasulullah untuk menghadapi mereka, ya. Rasulullah menyiapkan diri keluar bersama dengan 300 sekian belas, ya. Ada mengatakan 313 orang, 314 orang, 317, ya. Di mana antara Muhajirin dan Ansor, ya, ada disebutkan di sini. Ada sekitar 86 dari kaum Muhajirin, kemudian 61 dari kaum Aus, dan 170 dari Khazraj. Jadi yang paling banyak dari sahabat Ansor, ya. Sehingga Rasulullah SAW, ya, ketika melakukan musyawarah itu, Rasulullah, ya, mengatakan kepada sahabat-sahabat Muhajirin bahwa kita, ya, akan menghadapi musuh pada saat ini, sementara yang kalian hadapi adalah saudara-saudara kalian. Maka ada seorang sahabat Rasulullah namanya Miqdad bin Aswad Al-Kindi, ya. Jadi pada saat itu hanya ada 2 kuda dari pasukan Rasulullah, kuda yang ditunggangi oleh Zubair bin Awam dan Miqdad bin Aswad Al-Kindi. Miqdad bin Aswad Al-Kindi ini salah seorang dekatnya Rasulullah SAW, yaitu Miqdad yang sangat dekat dengan Sayyidina Ali radhiyallahu an, karena bahkan saking dekatnya dengan keluarga Rasulullah dan keluarga Sayyidina Ali, dia ini dianggap Ahlul Bait. Makanya orang Syiah itu menetapkan salah satu sahabat yang tidak masuk neraka itu adalah Miqdad bin Aswad, saking dekatnya dengan keluarga Ali dan Fatimah radhiyallahu anhu, ya. Jadi orang Syiah itu mengkafirkan semua sahabat Rasul, ya, kecuali, ya, Ali, Fatimah, Hasan, Husain,
kemudian Salman Al-Farisi, ya, karena dari bangsa Iran dia, bangsa Persia, dan Miqdad, 6 orang saja. Semuanya dianggap masuk neraka. Bahkan dalam syahadat mereka, ya, syahadat orang Syiah itu, wa asyhadu, setelah syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna amirul mu'minina Ali bin Abi Thalib waliyullah, kemudian wa asyhadu anna Abu Bakrin wa Umar wa Uthman wa Aisyah wa Hafsah kulluhum finnar. Aku bersaksi, jadi itu syahadat mereka, bersaksi bahwa Abu Bakar, Umar, Uthman dan Aisyah dan Hafsah semuanya ada di neraka. Itu kalau mereka sekarang mengklaim ketika terjadi ini konflik dengan Israel Amerika, ya, dalam rangka untuk mengambil hati kita, itu mereka salah satunya, kami tidak mengkafirkan sahabat Rasul. Itu bohong. Tetapi bagaimanapun, ya, perbedaan itu ada. Mereka ahlul bid'ah yang mengkafirkan sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Miqdad bin Aswad ini ketika ditanya Rasulullah, ketika Rasulullah berpidato atau meminta pendapat mereka bagaimana kita akan berperang ataukah tidak, maka dia mengatakan, ya Rasulullah, ya Rasulullah, silakan engkau perintahkan kami apa yang engkau kehendaki. Kalau seandainya engkau mengajak kami untuk melewati laut ini, menyeberangi lautan ini sampai ke Birakul Ghima. Birakul Ghima itu tempat yang sangat jauh di Ethiopia, di Afrika. Kalau seandainya engkau membawa kami, mengajak kami mengarungi lautan ini, kami akan ikut bersama. Dan kami, ya, tidak akan seperti Bani Israel, seperti orang Yahudi ketika diajak oleh Nabi Musa untuk berperang, ya, untuk mengusir penjajah yang masuk ke Palestina waktu itu, ya, mereka mengatakan kepada Nabi Musa, ya Musa, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Ya, wahai Musa, silakan kamu keluar berperang bersama Tuhan. Ya, sementara kami tunggu di sini, kami duduk saya sini. Kan katanya kamu Tuhanmu maha besar, Tuhanmu maha kuat. Sudah, kamu pergi saja berperang bersama Tuhan. Itu kata-kata orang Bani Israel, orang Yahudi kepada Nabi Musa ketika diajak untuk berjuang. Tapi kami, ya Rasulullah, sahabatmu, kami mengatakan idhab anta wa rabbuka faqatilu inna ma'akuma muqatilu. Ya, silakan engkau pergi, ya Rasulullah, bersama Tuhanmu, ya, kemudian berperanglah dan kami akan ikut berperang bersamamu, bersama Tuhan, ya Rasulullah. Jadi tidak membiarkan Rasulullah untuk berperang sendiri, maka kemudian mereka ikut berperang. Nah, Rasulullah masih juga memberikan motivasi kepada sahabat yang lain, maksudnya kepada sahabat Ansor. Kenapa? Karena dalam perjanjian antara Rasulullah dengan sahabat Ansor, ya, di dalam di dalam perjanjian Aqabah itu, ya, itu tidak ada, ya, tertulis bahwa mereka akan membela Rasulullah SAW kecuali kalau musuhnya masuk ke wilayah kota, masuk ke kota Madinah. Nah, sementara itu ada di Badar. Badar ini bukan wilayah Madinah, di luar kota. Jadi ternyata jarak antara Madinah dengan Badar itu sekitar 150, ya, sampai 200 km. Dari sini itu ke Madinah, Badar itu sekitar dari sini Cirebon gitu, ya, 200-an kilo. Nah, sementara dari Badar itu jaraknya dengan Mekah itu 350-an, jadi lebih jauh ke Mekah daripada ke Madinah. Ya. Nah, karena di luar kota Madinah, maka Rasulullah ingin tahu bagaimana pendapat orang-orang Madinah, orang Ansor yang ikut
di dalam rombongan itu, ya, karena tadinya tujuannya tidak untuk berperang, ya, tapi mereka mengatakan, ya Rasulullah, seolah-olah engkau menghendaki pendapat kami ya Rasulullah. Itu dikatakan oleh Sa'ad bin Mu'adz, pimpinan orang Ansor, ya Rasulullah, ya, kami sudah beriman kepadamu, kami sudah membenarkan agamamu, kami sudah yakin apa yang engkau bawa itu benar ya Rasulullah. Maka jika engkau menghendaki, silakan, siapa yang engkau musuhi, siapa yang engkau jadikan teman, kami akan, kalau ada engkau orang yang memusuhi engkau, kami juga akan memusuhinya. Dan kalau engkau menjadikan teman pada seorang, maka kami juga akan berteman dengan dia. Silakan ya Rasulullah, ajak kami berperang kemanapun juga, sampai ke negeri Afrika pun kami akan siap. Jadi luar biasa semangat mereka, ya, karena mereka sudah yakin ini agama benar, ya, agama yang akan menjamin kebahagiaan dan keselamatan dunia akhirat. Maka apapun yang mereka hadapi, resiko apapun, mereka akan, ya, ikuti bersama Rasulullah SAW. Maka bersiaplah, ya, kedua pasukan ini. Rasulullah ketika sampai ke Badar, itu berada di depan Rasulullah itu ada telaga. Nah, ketika ketemu dengan sahabat namanya Hubab bin Mundir, Hubab mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, engkau berada di tempat ini, apakah itu wahyu dari Allah ataukah ini bagian dari strategi yang engkau buat? Kata Rasulullah, ini adalah menurut pendapatku, yaitu strategi menurut aku. Ya, kita tunggu di sini sampai datang pasukan musuh. Kata Rasulullah, ya, kita kalau di sini ya Rasulullah, menurut saya bukan tempatnya strategis. Kita harus melewati telaga ini, telaga Badar. Ya, jadi di Badar itu ada telaga-telaga, kemudian ada beberapa sumur. Kata Ubad bin Mundir, ya Rasulullah, kita lewati ini, kemudian semua sumur-sumur itu kita tutup, ya, ditutup, kemudian hanya satu sumur saja yang kita pakai, sehingga nanti ketika mereka, ya, berada di wilayah dari arah selatan, mereka tidak sampai kepada air, sementara kita bisa mengambil air dari telaga ini. Jadi mereka akan terhalang oleh kita, sehingga disitulah kemudian Rasulullah mengikuti pendapat dari Ubad bin Mundir. Jadi begitu Rasulullah itu menghargai, ya, pendapat sahabat-sahabatnya. Jadi sekalipun beliau itu pemimpin tertinggi, tapi beliau tidak diktator, tidak mengambil pendapatnya sendiri. Pokoknya harus begini, ya. Dikasih masukan-masukan tidak mau menerima. Tidak seperti itu kepemimpinan Rasulullah SAW. Beliau mendengar, ya, dari masukan-masukan yang diberikan oleh sahabat-sahabatnya. Sama dengan ketika perang Khandaq, perang Parit itu, perang sekutu, ya, Rasulullah juga mendengar masukan dari Salman Al-Farisi supaya menggali Parit. Nah, itu masukan-masukan sahabat Rasulullah itu ditampung oleh Rasulullah. Kalau memang ini benar, nah itu memang strateginya seperti itu. Rasulullah menerima, tidak menolak. Kecuali kalau memang ada wahyu, ya, ada wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kamu harus begini, ya, kalau seandainya ada pendapat tidak. Ini karena sudah perintah Allah, sudah wahyu dari Allah, maka tidak boleh kita, ya, menyalahi itu semuanya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam oleh sahabat-sahabatnya dibuat tempat panggung gitu, ya, kayak gubuk supaya Rasulullah mampu mengawasi
perjalanan atau apa yang terjadi di medan perang. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membagi pasukannya, ya, itu tentu panglima tertingginya, pemimpin tertingginya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian liwa itu adalah panji bendera utama. Nah, itu dipegang oleh siapa? Mus'ab bin Umair. Nah, liwa. Kemudian ada dua roya. Roya ini panji tapi panji atau bendera dari kelompok muhajirin, sebut Katibatul Muhajirin. Ya, Katibatul Muhajirin ini royahnya warnanya hitam, sementara liwa itu berwarna putih. Nah, liwa itu bendera utamanya berwarna putih. Katibatul Muhajirin, pasukan kaum Muhajirin itu liwanya atau royahnya dipegang oleh Ali bin Abi Thalib, dan Katibatul Ansor, pasukan Ansor, dipegang oleh Sa'ad bin Mu'adz. Dua-duanya berwarna hitam. Ya. Sementara untuk sayap kanan dipimpin oleh Zubair bin Awam, dan sayap kiri dipimpin oleh Miqdad bin Amr. Ya. Dan Rasulullah membagi pasukan itu sedemikian rupa, dan sahabat-sahabatnya nurut, ya, mengikuti. Kalau memang dimanapun mereka diposisikan oleh Rasulullah, mereka mengikuti, sekalipun sebagai tukang ngambil air, ya, tukang ngambil air, ngambil kayu untuk konsumsinya dan sebagainya, semuanya ya bekerja sesuai dengan tupoksinya masing-masing, istilahnya. Ya, jadi petunjuk dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tuba li abdin, yujahidu fi sabilillah, ya, in kana fil saqa wa fi saqa, wa in kana fil khalq wa fil khalq, atau kama qala. Jadi sungguh beruntung seorang hamba yang berjuang di jalan Allah, ya, dia akan mendapatkan surga Tuba, surga Allah Subhanahu wa taala. Karena jika dia ditempatkan di posisi sebagai, ya, pembawa air, maka dia akan melaksanakannya dengan baik. Dan ketika dia disuruh untuk mengendalikan kudanya, dia pergi mengendalikan kudanya. Ketika dia berada di belakang, dia tetap, ya, ada pada posisinya. Jadi nurut sama, ya, pimpinannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sementara orang-orang Quraisy dipimpin oleh Abu Jahal. Pemimpin tertingginya adalah siapa? Abu Jahal, ya, laknatullahi alaihi. Maka terjadilah perangan itu, ya. Rasulullah SAW setelah, ya, melakukan berbagai pengintaian, ya, melakukan dan mengirim telek sandi, ya, tentara-tentara atau orang-orang yang dikirim oleh Rasulullah untuk mengintai atau meneliti bagaimana untuk menjadi, supaya mereka memata-matai musuhnya. Nah, itu Rasulullah mengirim banyak orang, ya. Jamaah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah ketemu dengan seseorang, ya, lalu ada dua orang pengembala kambing. Dia ini orang di luar, orang mengerjanya di padang pasir begitu. Ya, ketemu ini, Rasulullah ingin tahu berapa jumlah pasukan orang Quraisy. Ya, Rasulullah mengatakan, bertanya kepada dua anak pengembala itu, tolong kasih tahu berapa tentang orang Quraisy. Ya, di mana mereka sekarang? Ya, dikatakan oleh dia, mereka masih berada di belakang gunung itu. Ya,
agak jauh dari sini. Nah, berapa jumlah mereka, kata Rasulullah? Kata dia banyak sekali. Saya nggak bisa ngitung. Ya, kalau begitu berapa yang mereka sembelih? Ya, berapa unta ekor? Ya, berapa ekor unta yang mereka sembelih setiap hari? Kata dia, ya, mereka ada kadang-kadang menyembelih 10 ekor unta, kadang-kadang menyembelih 9 unta. Jadi luar biasa, pasukan 1000 orang. 1000 orang, kata Rasulullah, kalau begitu jumlah mereka sekitar 900 sampai 1000 orang. Karena Rasulullah bisa mengira-ngira, ya, menaksir dari bagaimana mereka menyiapkan konsumsi makanan berupa daging unta. Ya, kalau satu unta berarti biasanya untuk 100 orang. Luar biasa kalau itu terjadi sekian hari, setengah bulan, ya berapa ekor unta yang harus mereka sembelih. Nah, sementara Rasulullah, kaum muslimin logistiknya sangat minim, ya, sangat minim sekali. Apalagi tidak, tujuannya beliau keluar bukan untuk berperang. Kalau orang Quraisy jelas-jelas, ya, ketika mendengar kelompok Abu Sufyan dihadang oleh kaum muslimin, Abu Jahal mengatakan, sudah, kita persiapkan semuanya, kita siapkan, dan kita nanti akan berpesta di tempat perang, dan kita akan terus berada di tempat itu supaya bangsa Arab tahu bahwa orang Quraisy tidak akan terkalahkan. Ya, dengan kesombongannya itulah, ya, Abu Jahal, ya, memompa semangat pasukannya seperti itu. Ya, maka, ya, Rasulullah SAW menyiapkan diri dengan mereka. Nah, Rasulullah kata para sahabatnya, ya Rasulullah, engkau kami tempatkan di satu arish. Arish itu tempat untuk duduk di atas gitu. Sehingga sekarang gunung atau bukit yang ada di situ disebut Jabalul Arish. Arish itu adalah rumah panggung yang disiapkan oleh sahabat-sahabat untuk Rasulullah SAW, ya, memimpin dan memberikan komando kepada sahabat-sahabatnya yang sedang berperang. Nah, jadi Rasulullah mengetahui betapa mereka, ya, sudah menyiapkan diri semuanya, tokoh-tokoh Quraisy. Rasulullah bertanya kepada 2 orang tadi itu, jumlah mereka ternyata antara 900 sampai 1000 orang. Kalau ditanya siapa pimpinan-pimpinan mereka, nah, dia mengatakan 2 orang tadi, 2 gembala tadi mengatakan diantaranya Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Abdul Bakhtari, Hakim bin Hizam, Naufal bin Khuwailid, dan seterusnya. Banyak tokoh-tokoh mereka yang dikenal oleh Rasulullah SAW. Maka Rasulullah mengatakan mereka itu tokoh-tokoh Quraisy. Kata Rasulullah kepada sahabat-sahabatnya, hari ini Mekah akan menyerahkan, ya, jantung-jantung hati mereka kepada kalian. Artinya orang-orang yang mereka banggakan selama ini menjadi pemimpin, yaitu akan menyerahkan nyawanya kepada kalian. Kalian akan membunuh mereka. Sehingga semua tokoh keluar, tokoh Quraisy keluar, kecuali Abu Lahab. Jadi Abu Lahab itu nggak berani keluar, nggak berani berperang. Sekalipun orangnya jahatnya kepada Rasulullah itu, tapi dia bencinya kepada Rasulullah, tapi dia tidak mau berperang. Kenapa? Karena dia pertama sudah tua, ya, sudah sakit-sakitan. Maka dia mewakilkan kepada orang yang punya hutang sama dia, ya, kamu akan saya bebaskan hutangmu kalau kamu mewakili saya berperang bersama orang-orang Quraisy yang lain. Maka Abu Lahab, ya, tidak ikut berperang, ya. Kemudian, ya, setelah itu, ya, terjadilah apa yang
terjadi Allah Subhanahu wa taala malam Jumat itu ketika Rasulullah berdoa luar biasa ketika menghadapi musuh, ya sampai Rasulullah ridahnya itu, ya bajunya sampai jatuh sama Abu Bakar. Kasihan sekali Rasulullah SAW berdoa yang luar biasa, minta pertolongan kepada Allah. Ya Rasulullah, engkau sudah luar biasa, engkau meminta mohon kepada Allah kemenangan ya Rasulullah. Sudah cukup, Tuhanmu pasti sudah mendengar, ya mendengar doamu ya Rasulullah. Nah, sementara Abu Jahal juga demikian, ya. Ketika melihat Rasulullah SAW bersama sahabat-sahabatnya, ya, dia juga minta sama Allah, ya Allah, tunjukkan siapa di antara kami yang benar selama ini. Ya, dia mengatakan seperti itu karena dia menganggap bahwa orang Quraisy lah, ya, pelanjut Rasulullah, pelanjut agama Rasulullah, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ya, Rasulullah mengatakan, Allahumma hadhihi Quraisyun qad aqbalat bi khuyalaiha wa fakhriha tuhadduka wa tukadzibu rasulak, Allahumma fanasraka alladhi wa'adtani, Allahumma ahnihim al-ghadad. Ya Allah, inilah orang Quraisy sudah menghadapi kami. Mereka keluar dengan kesombongan mereka, dengan kebanggaan mereka. Mereka ingin menolak engkau dan menolak dan mendustakan Rasulmu ya Allah. Maka berikan kemenangan yang sudah engkau janjikan buat kami ya Rasulullah. Ya Allah, Allahumma ahnihim al-ghadad. Ya Allah, hancurkan mereka pada besok hari, ya, besok pagi. Ya, maka kemudian terjadilah apa yang terjadi. Kemudian siapa? Abu Jahal itu dibunuh oleh dua anak yang namanya Mu'ad dan Mu'awid. Ya, Mu'ad bin Al-Jamuh, ya, dan Mu'ad bin Mu'awid, ya, Ibnu Afra. Jadi dua-duanya namanya Mu'ad. Ya, ini anak masih anak-anak. Dia ada di barisan Abdurrahman bin Auf. Ya, ketika Abdurrahman bin Auf melihat ke kanan ke kiri, kok anggota pasukannya kok anak-anak, ya, masih anak-anak kecil gitu. Ya, ini kata Abdurrahman bin Auf, ini kalau ada dari pasukan-pasukan Rasulullah yang kalah duluan, pasti saya. Karena anggota saya kok anak-anak, masih anak. Tapi ketika yang bagian kanan Mu'ad bin Jamuh itu mengatakan, wah ya amu, gitu ya, mana sih yang namanya Abu Jahal? Ya, memang kenapa? Kalau ada Abu Jahal itu saya dengar dia tuh suka, ya, menyakiti Rasulullah. Dia suka mencaci maki Rasulullah sejak di Mekah. Maka saya akan buat perhitungan buat dia. Ya. Wah, siapa? Abdurrahman bin Auf, ya, semangatnya bangkit. Buktinya ini sekalipun masih anak-anak tapi luar biasa pemberaninya. Ya, kemudian siapa? Mu'ad bin Mu'awid yang ada sebelah kiri. Mana yang namanya Abu Jahal? Kenapa? Dia katanya suka menyakiti Rasulullah. Dia musuh Rasulullah. Saya akan buat perhitungan buat dia. Maka dikasih tahu nggak, itu orang yang mengatur barisan ke kanan ke kiri ke belakang ke depan itu, yang dadanya ada bulunya, bulu ayam itu. Nah, itu dia. Nah, maka dua anak ini yang menghadapi Abu Jahal, kemudian, ya, sambil menyeret pedangnya yang besar itu, karena masih anak-anak, jadi diseret aja pedangnya. Akhirnya direbut dua anak itu, kemudian Abu Jahal jatuh. Ya, matilah Abu Jahal dengan dua anak itu. Ya, kemudian keduanya datang pada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kami atau saya
masing-masing mengaku saya yang membunuh Abu Jahal ya Rasulullah. Yang lain saya ya Rasulullah yang bunuh dia. Ya, coba perlihatkan. Apa kalian sudah bersihkan pedang kalian? Belum ya Rasulullah. Coba perlihatkan. Ternyata dua-duanya ada bekas darahnya. Ya, berarti kalian dua-duanya yang membunuh Abu Jahal. Ya, kan Rasulullah menjanjikan man qatala qatilan falahu salahu. Barang siapa yang membunuh musuh, seorang musuh, maka dia akan mendapatkan ya salabnya, artinya harta yang ada di pakaiannya, di bekal-bekalnya, termasuk baju perangnya, termasuk pedangnya dan baju kebanggaannya, itu akan milik dia. Nah, Rasulullah SAW memberikan salab ini kepada Mu'ad ibn Amr bin Jamuh. Ya, sementara Mu'ad bin Muawid ini setelah membunuh Abu Jahal, dia terus ikut berperang. Kemudian dia sampai mati syahid fisabilillah. Ya. Abu Jahal ternyata bukan ya, dia ketika dibunuh sama dua anak tadi itu belum mati betul. Ya. Lalu ada siapa? Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini dulu ketika di Mekah dihina betul, disiksa oleh Abu Jahal. Abu Jahal sudah tidak berdaya lagi dan belum mati, maka kemudian ya dia naikin itu dada Abu Jahal itu orangnya besar, tinggi. Sementara Abdullah bin Mas'ud itu orangnya kurus. Ya, dia naik ke atas dadanya, ya, kemudian dipenggal kepala Abu Jahal. Abu Jahal mengatakan, ternyata engkau wahai anak gembala kambing, anak kecil yang gembala kambing dulu yang akan membunuh saya. Ya, iya. Kenapa ini? Seandainya orang yang lebih baik daripada engkau yang membunuh saya, silakan. Tapi siapa? Abdullah bin Mas'ud mengatakan tidak peduli. Engkau dulu menyakiti saya, engkau menyiksa saya, ya, maka kemudian dipenggal itu kepala Abu Jahal, dibawa kepada Rasulullah SAW. Ya, ditunjukkan, ya Rasulullah, saya sudah berhasil memenggal kepala Abu Jahal. Ya, kata Rasulullah, memang benar, coba perlihatkan pada saya. Diperlihatkan pada Rasulullah, oh ya betul, inna hada fir'aun hadhil ummah. Abu Jahal ini adalah Fir'aunnya umat ini. Ya, dia ini Fir'aun, orang yang sama dengan Fir'aunnya zaman Nabi Musa alaihissalam. Abu Jahal pun ya dipenggal oleh siapa? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, Abdullah bin Mas'ud sekalipun kecil tapi dia ini ulama besar, ulamanya salah seorang ulamanya sahabat Rasulullah SAW, sehingga ketika Rasulullah mengatakan idza akhadtumul Qur'an fakhuduhu min ibni ummi Abd. Ya, kalau kalian mengambil Al-Qur'an, belajar Al-Qur'an, ya, ingin mendengar Al-Qur'an yang benar, ambillah dari ibnu ummi Abd, itu adalah Abdullah bin Mas'ud. Ya, itu salah seorang yang diberikan rekomendasi oleh Rasulullah SAW agar sahabat-sahabat yang lain ya belajar kepada Abdullah bin Mas'ud. Ternyata jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemenangan umat Islam di perang Badar itu tidak lepas dari ya Allah mengirimkan pasukan dari malaikat. Ya, pasukan dari malaikat. Sementara iblis juga muncul. Iblis muncul ya berpihak kepada orang-orang musyrik. Jadi dia menampakkan diri sebagai Suraqah bin Ju'shum, seorang tokoh di tengah di Mekah yang dia ini sekalipun
tadinya memang bukan orang Mekah, tapi keluarganya itu berasal dari luar Mekah, tapi dia tinggal di Mekah. Nah, dia katakan, saya akan membantu kalian, ya, dan saya akan menjaga kota Mekah, dan silakan kalian pergi untuk berperang, dan saya akan ikut bersama di barisan kalian. Nah, itu ternyata dia itu iblis, ya. Jadi iblis ini dalam sejarah sirah Nabi seringkali muncul menampakkan diri sebagai manusia. Pernah sebagai Jumsum, siapa? Suraqah bin Malik bin Jumsum ini. Pernah juga dia menampakkan diri sebagai seorang syekh, seorang ulama besar, menggunakan jubah, menggunakan pakaian ulama, ya, ketika peristiwa hijrah itu, ketika mereka bermusyawarah bagaimana kita akan memutus Muhammad ini. Ternyata pendapat dari Abu Jahal yang dia terima yaitu bahwa kita mengumpulkan dari tiap-tiap kabilah anak-anak mudanya untuk membunuh secara bersama-sama Muhammad. Jadi harus dibunuh. Nah, ini yang diterima oleh syekh, dari mengaku saya ini adalah seorang syekh, seorang kiai, ya, dari negara Najd, ya. Maka kemudian dihormati betul, padahal dia siapa? Iblis. Jadi bisa jadi kadang-kadang iblis itu datang ke jamaah kayak begini, nampakkan sebagai orang yang dituakan, orang yang alim dan sebagainya, tapi kemudian dia ini menyesatkan dalam bentuk menyesatkan akidah, menyesatkan umat dari kebenaran, dan itu tidak jarang terjadi sejak zaman Nabi Adam alaihissalatu wassalam sampai akhir zaman juga demikian, ya, untuk mengadu domba antar umat Islam, ya, untuk menyesatkan akidah umat juga demikian. Itu tidak jarang iblis datang, ya. Maka di perang itu ketika iblis melihat pasukan, ya, dari para malaikat yang dipimpin oleh malaikat Jibril, kemudian ada malaikat Israfil, semua ikut turun bersama dengan pasukan malaikat yang lain, ya. Kata Rasulullah ketika, ya, ternyata ada sahabat-sahabat yang mengatakan, saya sebetulnya akan membunuh seseorang sebelum pedang saya kena dia. Ternyata dia, ya, kepalanya sudah terpenggal duluan, nggak tahu siapa itu, ya. Dan banyak itu dikisahkan pada Rasulullah setelah perang. Maka Rasulullah mengatakan mereka adalah pasukan malaikat yang diturunkan oleh Allah dari langit ketiga. Jadi para malaikat yang diturunkan oleh Allah, ya, ke medan perang Badar itu dari langit ketiga, luar biasa. Jadi seperti itu kalau saya ketika Rasulullah SAW memanah atau para sahabat memanah, maka Allah mengatakan wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama. Ya, ketika engkau membidikkan, ya, tombakmu atau melesatkan panahmu, pada hakikatnya Allah yang melesatkan itu, yang membuatnya dia tepat pada musuh. Nah, ketika melihat pasukan-pasukan malaikat yang banyak itu, iblis dengan pasukannya, dia takut, ya, tidak berani menghadapi malaikat Jibril, menghadapi, ya, malaikat Mikael dan seterusnya. Dia takut luar biasa. Akhirnya dia lari, ya. Kemudian orang-orang Quraisy mengatakan, wahai Suraqah, kan dia menampakkan diri sebagai Suraqah, kemana? Sudah saya melihat apa yang tidak kalian lihat. Lari dia, akhirnya menceburkan dirinya ke laut. Jadi laut
Laut Merah itu ya wallahu a'lam, dalam sebuah buku disebutkan di sana itu ada kerajaan iblis di situ, Laut Merah. Katakan Laut Merah karena di sana banyak emas, tambang emas di bawah Laut Merah. Kalau Laut Putih, Laut Tengah itu putih karena di sana banyak tambang perak. Nah itu Laut Mediterania. Tapi Laut Merah, nah ini konon ya itu hasil dari investigasi seorang wartawan yang ketemu dengan jin. Jin ini mengatakan kepada di dalam buku itu disebutkan bahwa jin ini mengatakan bahwa ketika ditanya oleh wartawan tersebut, catatan wartawan itu dikatakan bahwa kerajaan-kerajaan jin itu, kerajaan-kerajaan iblis itu diantaranya ada di Laut Merah, ada yang di tiga segitiga Bermuda atau apa itu di mana itu di Amerika atau di Karibia atau di mana. Intinya mereka ya ketika terusir dari daratan itu mereka masuknya ke lautan. Ya. Dan teknologi mereka juga luar biasa. Jadi intinya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin sekalipun jumlahnya sangat sedikit. Kenapa? Karena Allah menurunkan pasukan dari malaikat. Ittaqul minina ala yakfiyakum an yumiddakum bi thalathati alafin minal malaikati munzalin. Ketika kamu wahai Muhammad berkata kepada orang yang beriman ya bahwa Tuhanmu akan menurunkan bantuan pasukan dari malaikat sebanyak 3.000. Kemudian disusul lagi menjadi 5.000 bi khamsati alafin minal malaikati musawwimin. Ya. Dan ini bukti bahwa orang yang beriman itu manakala benar-benar berjuang karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pasti akan menurunkan pertolongannya, pasukannya. Kemudian jangan dikira bahwa orang musyrik, orang yang musuh Islam itu ya tidak ada pasukan lain. Ternyata pasukan iblis, pasukan jin ya yang sama-sama kafir, sama-sama musyrik itu juga membantu mereka. Ya, kisah-kisah ketika perang di Afghanistan itu ada bahwa pasukan jin, pasukan malaikat ataupun pasukan jin yang muslim yang ikut bersama orang-orang Islam juga ada. Nah, tapi juga ada pasukan jin yang musyrik juga ikut berperang. Jadi intinya ahlul haq dan ahlul batil itu selalu berperang, apakah itu dari manusia maupun dari jin dan setan. Ya, jadi karena itu kita diberikan bekal oleh Allah, oleh Rasulullah untuk menjaga diri dari ya pasukan-pasukan jin itu, pasukan-pasukan setan itu, ya dengan berbagai ayat-ayat yang ruqyah, ya ayat kursi, akhir surat Baqarah, awal surat Baqarah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, itu semuanya adalah ayat-ayat supaya membentengi diri kita karena mereka semuanya akan menjerumuskan kita dan menggoda kita supaya kita ya tidak dalam posisi yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini cerita-cerita dan masih banyak cerita-cerita dalam perang Badar ini ya, mungkin di suatu waktu kita akan lebih ya perluas lagi pembahasan kita. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat ya, kurang lebihnya mohon maaf ya, sebesar-besarnya aku qouli hada wa astaghfirullah wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.